yang panjang rambut dia kan. Itu kami nanti kasar lagi di perjalanan. Oke, tang nyaman rambut dia gitu ya. Terang perempuan Oh, tempat yang panas. Ya, dua kesempatan dua kapten yaitu saudara Rahmat, kapten dari kubu CSP Jembatan, dan saudara Rohit, pemain nomor 29, kapten dari Pinamrah, selesai tracing, konsultasi dan tes poin. Jadi dua kesempatan telah bersedia melakukan berpencar menuju posisi masing-masing. Dan barangkali tim yang pertama dari tes poin Jembatan karena mereka dalam tes poin. Tetapi Sinar Matahari mengantuk bergilir dalam ibadah media ajaran bagian juga. Sementara cuaca yang cukup sangat terik, 5 kali bertanding, 6 kali hari ke-6, 4 hari Rabu sebelumnya, hari Rabu hari ke-7 hari ini, yang nampaknya hari ke-7 pertandingan agak panas. Tapi yang merupakan terakhir Rabu, sangat besar. Itu berbaiki musim lalu entah kuasa karena saya gitu buat kalimau tak tutup buat limau apa akan bahas tak bahasanya akan ngomong corona itu tunggu ya sahabat-sahabat sekalian sahih akan sadap kalian ada rambilan marah di sini juwaru akan bawa juwaru tangan itu saya lawakan. Ya, dua kesempatan telah sama-sama melakukan menggalang berhasil kekompakan di tengah lapangan. Bagi person hitam masih tetap kesempatan kita kenal di sebelah kiri kami. Mereka sedikit diuntungkan membelakangi Matahari. Ya, kemudian dari Pinang Merah dengan pusing Zul dari kombinasi baik ya menghadapi Sinar Matahari. Tapi bergilir nanti juga mereka sama-sama. Dua kesempatan sudah mempersiapkan diri untuk akan shoot off babak yang pertama. Satu kesempatan dari Pinang Merah yang katanya memulai langkah dengan tendangan pertamanya sama nomor 7 saudara Sutia, pemain striker dari kubu kesempatan Pinang Merah. Oke, selesai sekalian. Ya, Sutia melakukan tendangan pertama. Ya, bolanya juga bola baru yang kami beli. Sudah melenceng ke kanan. Kali saya juga dibuat Pinang Merah sedikit dari daerah kerajaan. Saling kesadapan menyerupak dengan tugasnya. Oke, bola melenceng pertama keluar dengan gawang pertama untuk kubu kesempatan dari CSP Jembatan. Waldu penjaga gawang. Pertandingan ini langsung diusut oleh Alvin Tutucaino. Saudara sekalian kubu kesempatan yang Salman mengirim bola langsung saja kepada striker nomor 11 saudara Jumadi. Dan letaknya saudara sekalian pemain dari kubu kesempatan Pinang Merah dinyatakan berdiri pada posisi offside. Langkah serangan pertama mereka di lambung tangan pertama membagian puasa itu lapangan macam itu hari panas ya Allah. Nah, diapakan Wak tugas perang ya, belum hati-hati kita kalau perang bagaimana kenyataannya nanti baru baik main bal ya, zaman-zaman para sahabat sembilan puasa sebelum berperang. Oke, saudara-saudara sekalian, satu penyelamatan jatuh Rohit penjaga dia makin bertempatan belakang dengan tubuh foto-foto yang cukup ya ideal. Kembali dengan dibangun Maratu Syukur berbentang para Syukur dengan pemain nomor 6 saudara Salman serangan dibangun. Kemudian ada pemain nomor 9 Airullah Syukur. Lagi serangan dibangun kesempatan masih Syukur mengirim bola panjang. Syukur penjaga gawang langsung saja melakukan antisipasi pengawalan bola pertama. Ya, babak pertama dimulai, babak pertama bergulir saat ini awal babak pertama. Kedudukan 0-0 sudah tendangan
yang jauh dan tempat yang sekarang menguasai bola. Tempat yang sekalian dibangun dan kali ini lagi-lagi serangan dibangun oleh Sempadian bola dapat dikandaskan oleh pemain belakang dari kubu kesempatan Pinang Merah seorang penjuru Andai. Pemain nomor 20 dari pojok kiri akan melakukan tendangan penjuru pertama saudara sekalian. Di depan gawang ada 6 mereka yang menanti menunggu. Ya, termasuk Ruslan nomor 35, kemudian pergerakan bola langsung menghadang, masih ada saudara Agustian, lagi-lagi dari Pinang Merah sekarang yang mencoba menggerakkan serangan balik, berbahaya, itu berbahaya pemain nomor 25 dari Pinang Merah, kawal dan dibuka ada pemain nomor 15 perebutan bola yang sangat ketat dan sudah berganti. Rohit mengajukan bola di sela-sela pertahanan. Kembali saudara sekalian, ada yang terjadi dan ada yang dialami oleh salah satu pemain Pinang Merah yang nampaknya sementara. Ya, bola keluar salah satu pemain Pinang Merah. Benteng belakang nomor 5 nampaknya saudara Salim yang masih mengalami kecederaan. Bola bertabrakan tadi berjibati dengan pemain nomor 15 yang mengawal bola. Saudara Bilahan. Dan nampaknya posisi kaki kiri juga yang mengalami benturan. Ya, Tumedis dipanggil, Tumedis dari Pinang Merah, Tumedis. Nampaknya itu Ramang dan mulai bergerak ke barat, ya mudah-mudahan menterajuk rambut. Membangun sebagai ya Allah kasihan. Bagi yang puasa, masalah main ya. Bagian cuaca normal ataupun suasana biasa dan pahala. Sementara saudara Salim perlukan bantuan. Tim medis telah melakukan perawatan sementara. Kaki kiri beliau yang melalui masyarakat perbutan bola beliau tadi mengawal bola bersama pemain nomor punggung 23 di pertahanan. Dan nampaknya pemain nomor 9 Hairul Asyidin yang mengalami masalah boleh terhadap ataupun melakukan kontrol bersama saudara Salim di pertahanan tadi mengawal pergerakan pemain nomor punggung 15 Bilahan, winger kanan. Dan nampaknya sudah kembali dapat melanjutkan pertandingan setelah dirawat oleh tim medis dari kubu Pinang Merah. Sementara tim medis yang paling banyak membawa alat-alat perawatan masih tim medis Rambayan. 2 plastik preset panas. Serang dibangun. Kembali pemain nomor 2 Hairul Asyidin. Berikan langsung kepada pemain nomor 6 saudara Salman. Turun langsung kepada striker Sucia berikan kepada pemain nomor 2 kepada saudara Salman. Passing sambungan kepada Jumadi namun bola melenceng cepat meluncur meninggalkan posisi di mana Jumadi agak bergerak ke tengah. Bola melenceng ke tujuan dan langsung ya bola keluar lemparan ke dalam dari kubu kesempatan Sempadian. Kembali diambil oleh Salman, berikan kepada pemain nomor 23 di sana saudara Mislan. Salman dan Mislan bekerja sama bisa putarsi sementara oleh saudara Rahmat dan tekan datang berikan kepada saudara Mislan. Yang nampaknya ada 2 nama pemain, ya 1 nama yang sama, tapi 2 pemain. Islam nomor punggung 5 dari kubu kesempatan PP Sempadian ini pemainnya baru diterjunkan dengan ciri khas rambut panjang terurai ke belakang, sementara Islam pemain nomor 23 sama-sama pemain ganda dari Pinang Merah. Kabar kembangan saudara sekalian, pemain nomor punggung 20 saudara Caka winger kanan bercoba merangkai serangan tapi berjuga oleh benteng datang kembali Mislan. Masih Mislan mencoba melakukan counter berikan ke Andre kerjasama. Andre second dari kubu kesempatan Sepadan menyeberangkan bola. Ayo ada kekosongan di sayap kanan pada pergerakan pemain saudara Burhan tadi yang maju ke tengah. Posisi bola kembali meninggalkan lapangan permainan melempar ke dalam. Suku Andre dia mendekat kembali saudara Hairul Asyidin berikan kepada Sucia. Hairul Asyidin Salman rebutan berpekat kembali di sana dan Mislan bertemu dengan pemain nomor 20 Andre dalam perebutan dan bola melenceng keluar surat sekalian. Hembusan angin dari barat
membuat tentunya pergerakan bola sedikit terganggu dan kembali bola keluar lemparan ke dalam untuk kubu kesebelasan dari Pinang Merah. Ya, nampaknya rumputan di sana sedikit agak tinggi panjang. Lapan itu sedang berlabuh. Ya, lemparan ke dalam. Berlakukan dari Pinang Merah mencoba merangkai serangan. Ada Andre dari CSK Sempaduan. Bisa mengawal bola dari tendang semuanya berangkat bola kepada Hairul Asifin. Hairul Asifin berlari, apakah bisa? Namun kena luncuran bola yang tidak bisa dikejar. Posisi jaraknya juga jauh dari bola tadi sehingga langsung melenceng keluar lemparan ke dalam untuk Sempaduan. Sempaduan melakukan rangkaian serangan. Namun kali ini Syukur umpan panjang. Ada pemain nomor 11 saudara Syah Yaldi dan lagi-lagi dengan bebas yang bisa melakukan kumpulan gerakan cepat ditutup oleh saudara Aidan di sana untuk melakukan intercept. Kembali Yusran pemain nomor 5 dengan pilihan rambut panjang terikat di belakang punggung kepala. Yusran kepada Andre Hairul, saudara Hairul di kanan dari Pinang Merah mengawal bola. Syukur masih Syukur kembali Hairul Asifin. Wahid pemain paling jantung dan paling ideal di lapangan. Kembali pengeluaran bola dilakukan oleh saudara Parjo. Jangan dibangun offside nampaknya saudara Setia mulai melakukan penjemputan bola di situ. Pergerakan bola sudah terbaca dan akhirnya beliau offside. Terakhir nomor 7 dari kubu kesempatan Pinang Merah. Agustian tentang pertanggasan sudah lakukan dengan panjang. Rohit mengawal bola, lagi-lagi mementahkan serangan dengan serangan jarak jauh dari saudara Agustian. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh saudara Gavin menuju dan berbahaya. Cukup dekat gawang bergerak cepat Putri. Satu perlawatannya pelanggaran. Cukup adalah menjangkau bola namun Sahwaldi yang mencoba merebut dan terjadilah pelanggaran wasit yang memimpin pertandingan. Bang Sadam. Ya, mereka bergilir. Dua Ari Muli, dua Ari Bang Sadam. Mari dan Mari Dara Bang. Ya, Muli ini hari itu Sadam betul sama. Kemudian pemain nomor 6 kontrol bola. Kapten Keselamatan Rahmat Indah Kiri. Ya, satu tersi dilakukan Salim. Bola melenceng keluar sudah jalan lemparan ke dalam. Panas strip namun agak dikendorkan oleh hujan angin dari barat yang membuat sedikit agak terbantulah pemain sekaligus juga penonton di pengganggang. Ya, dia sedikit berambut Pak Aceh. Maju sedikit dan karena sedikit pernah sudah susah saya tidak mau. Saudara-saudara sekalian masih susah bergerak cepat. Ada Agustian pemain nomor 7 dan tekan datang berikan kepada Andre mengawal bola berikan langsung kepada pemain nomor 7 ya 19 di sana saudara Kartani yang baru yang baru kesempatan langsung dimainkan karena dia ya bergabung dengan kesempatan Asimilan di Thailand. Ayo kita posisi ya. Sangat serangan dibangun dan apa yang terjadi saudara sekalian. Ya bagaimana? Saudara Cici tadi nampaknya mengambil bola di luar kotak. Terlarang. Ada dua sanksi, pertama sanksi posisi ini, yang kedua sanksi tendangan bebas. Ya, pelanggaran ini punya tentunya berisiko konsekuensi. Kalau faktor penyelamatan yang seperti ini, yang tentunya sesuai dengan regulasi dalam bahasa keren sepak bola atau peraturan sepak bola, kalau penjaga gawang melakukan pengambilan bola dua kotak terlarang ada dua sanksi. Pertama sanksi kartu kuning, yang kedua sanksi tendangan saat atau ditutup di mana bola itu dijemput atau dipungut. Ya teman-teman bola kotak terlarang secara setengah meter begitu. Ada meter setengah ke arah kanan. Kalau barat jarak sekian Kartani lakukan tendangan dan umpan bukan tendangan langsung. Ditutup secara oleh rekan-rekannya di sana. Ya kenal lama sudah ia bergabung dengan teman Sempaduan cukup lama sudah hampir 1 tahunan. Saat saya di Fikri tahun lalu beliau bergabung, kemudian dibawa ke Itali bergabung dengan AC Milan. Luar biasa. Ya tendangan dilakukan oleh pemain belakang saudara sekalian dari Pinang Merah. Lagi-lagi kegagalan dialami saudara Kartani dan Tondrei. Ya, ada pergerakan Hairul hingga kanan. Masih kosong-kosong.
leg pertama mereka bertemu pada hari Sabtu tanggal 30 7 hari yang lalu berikan 1-1. Mislan diambil alih oleh Khairul Afiqin. Upper left Martin melakukan kontrol lagi Salim langsung saja melakukan kontrol pengawalan bola mundur pada sementara Salim dan ayat tendangan ambil bola Wah Ahmad ya di dalam posisi dia kuasa dia bisa melakukan lebih jauh yang memasukkan kedua posisi yang kalau anda ingin menambah melipat gandakan pahala ambilkan aja bola di kaki Melatih 10 hari itu semakin bertambah pahalanya. Dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa, termasuk mengambil tanggal bola. Kerjasama. Saudara-saudara Agustian kontra bola, terbitan bola Jepang dan persyaratan sudah mengangkat kaki terbang tinggi. Otomatis ini pelanggaran. Itu dari tinggi lawan kesempatan. Posisi tendangan masih di zona kesempatan dari Pinang Merah. 0-0. Rohit kembali diterjunkan. Yang Nanang dari belakang hanya mulai memakai cadangan pesawat Boeing 737 dari aparatus. Panas itu no. Pinang Merah mencoba melakukan pressure. Satu serangan yang memang hampir-hampir saja mencetak gol bagi Pinang Merah dan tendangan gawang nampaknya untuk kesempatan dari PSB Sempadan. Untuk versi tentang pertama datang saudara-saudara sekalian kembali saudara Wardi tidak begitu akurat di sana ada Kartan dibantu Rahmat ya saudara Muslan dan yang baru pertama diterjunkan dari kubu kesempatan PSB Sempadan Wardi mengawal bola baik ada Sukia ya Kartan kemudian Muslan dari kesempatan Sungai Baru Salim awal bola dan luncuran bola sementara terus meninggalkan lapangan permainan saudara belajar out gawang sedang gawang untuk kubu kesempatan dari Pinang Merah 0-0 masuk pertandingan babak pertama yang bergulir sudah memasuki menit yang ke-15 Ibu waktu perbutan bola Andre ya, di sana ada Rohit dan Salman yang punya postur cukup jangkung dalam posisi melakukan counter bola berudaran dan bola diintercept peraturan saudara Pocal lemparan ke dalam untuk Pinang Merah dilambungkan pertahanan ya Pinang Merah baru dilambungkan pertahanan Sempadan kedudukan masih 0-0 di leg pertama juga mereka berimbang 1-1 ini partai yang paling seru besok juga seru kedua partai yang telah kita selesaikan di mana mereka baik Persema Semandir yang melawan kesempatan Matang Segara 2 hari yang lalu maupun kemarin Sabaran yang bertanding melawan Raja Wali juga dalam pertandingan yang tidak diketahui agregat leg pertama mereka sama-sama 2-0 memegang tampuk kekuasaan sementara tidak agak mudah bagi mereka bulan-bulan atas leg yang kedua tapi hari ini dan besok bahkan mereka perlu kerjasama dan strategi matang dan keseruan inilah yang akan dapat kita saksikan bersama offside lagi-lagi Dumadi pemain bernama Rosman winger kiri dari kubu kesempatan dari Pinang Merah untuk yang ketiga kali melakukan ya, rangkaian serangan kira-kira sekalian di arah kanan tadi kanan pertahanan kiri dari sayap Pinang Merah tadi ya tiupan angin dari barat membuat ya sedikit kendornya keberikan sinar matahari satu ini ya Kartan bersama Mislan ya karena kami misalnya baru pertama kali kami deteksi pemain dari Sempadan yang rambutnya juga sudah mulai terikat tadi terurai panjang waktu menuju lapangan ya, biasanya kami kenal itu Parjo yang punya rambut panjang jadi Parjo menghadapi lebaran macam rambut ya, menghadapi lebaran rambut wilayah apa ini langsung menuju Idul Fitri ya, sudah ada halangan posisi seperti Senin hari Senin tapi kita menentukan keputusan Menteri Agama nanti malam Senin Ba'da Maghrib untuk menentukan apakah sudah melewati 3 derajat
posisi bulan di sana nanti malam Senin pada maghrib baru ada pengumuman. Kalau Selasa otomatis 30 hari kita Ramadan. Ya kalau Senin 29 sudah 6 tahun kita 30 hari untuk ibadah puasa. Ya agak jarang semuanya. Tapi ini sudah sedikit agak beda 6 tahun dari tahun 2019. Ya sudah sekalian, tendangan bebas diberikan untuk putus badan Pinang Merah dari arah kanan pertahanan. Salman. Berikan langsung di sana ada pemain nomor 20 melanjutkan tendangan ini. Saka winger kanan, namun bola telah tidak begitu ideal melambung bahkan cukup jauh, bola meleset jauh membelok dari arah gawang. Tendangan gawang surat-surat kalian untuk kesempatan PSP Sempadian. Masih saudara Parjo kirim langsung. Di sana diambil alih pemain nomor 17 saudara Sandi On kepada Jumadi dalam kawan oleh Gautin. Gautin memenangkan perebutan ini. Gautin mengirim bola langsung kepada Andre striker nomor 20 dan tinggal Becker langsung mengambil alih bola. Ya, Becker kembali untuk dimasukkan ke dalam kaos. Lemparan ke dalam saudara kalian untuk kesempatan dari Sempadian. Gautin kepada Andre. Andre masuk diambil alih oleh Jumadi. Jumadi sekarang di kawasan kalah sekian di kawasan Salman. Tendangan ramah mantul red ball. Bola lemparan ke dalam untuk Pinang Merah. Airul Arsyidin Bunda kiri nomor 9 berikan kepada Jumadi. Di sana ada Gautin dan saudara Agustian yang mengawal. Karsan Andre Rizwan. Ya, Rizwan diambil alih oleh saudara Saka. Rizwan masih kembali Rizwan overlap kepada Rahmat. Akhirnya mengirim bola langsung saja kepada pemain nomor 20. Saudara Saka bola terpecah kembali diambil alih, berikan langsung kepada pemain nomor 17 saudara Sebastian Sanyon. Serangan bangun baris ini berganti. Waktu bola dalam kawal ketat dan dari saudara Salim. Bebas mengawal bola, mengirim bola panjang melambung ada Rahmat. Gautin. Ya, Gautin berikan kepada Muslan. Muslan kontrol, putus bola dan set untuk diakurasi dalam pengawalan dan barang ke dalam. Untuk Pinang Merah dilakukan bola dan main. Ya, Hailian berikan kepada winger kanan nomor 20 dari saudara Saka. Bola mereka keluar dan barang ke dalam untuk Rahmat. Kapten kesebelasan nomor 6 winger kiri. Biasa diisi oleh saudara Nanang, namun karena Nanang tadi terlambat pesawat yang beliau tumpangi menyusul, tapi telah sampai di lapangan internasional Syekh Ja'far Internasional Tanjung. Lapangan sepak bola, lapangan ya dulu lapangan sepak bola, jadi lapangan pesawat Syekh Ja'far, lapangan internasional Airport. Lapangan diganti menjadi Gelora. Saudara Cici di situ langsung saja melakukan pengawalan bola sambil menjatuhkan Dwi Cici. Walaupun tadi Salim atau Hairul Arsyidin juga. Ini perebutan bola yang sangat ketat di saat ada pemain Ilham Syakir nomor 15 langsung dikawal tadi oleh saudara Salim ataupun Hairul Arsyidin. Juga dalam langsung saja mengambil alih bola. Syukur Ilham masih Jumadi. Bukan perasaan Om, langsung masuk ke saudara Saka. Yang mempunyai saudara Saka bergerak cepat. Masih mempersiapkan angka-angka tendangan membentur Rahmat tadi dan kali ini kenalkan gol. Yang bola tadi menyentuh tubuh dari saudara Rahmat yang berkiri. Dengan tinggi dari segi kiri yang pertama di babak yang pertama untuk membuka kesempatan dari Pinang Merah. Kedudukan masih 0-0. Pertandingan sudah berusia dalam durasi 21 menit. Di leg yang kedua. Dari leg kedua ini juga sama mengajak kedudukan lewat drama adu penalti. Di leg pertama mereka sama 1-1. Ya, tengah penjuru dipersiapkan ada 6 pemain dari Pinang Merah berhadapan gawang. Begitu juga 7 pemain dari Sempadian melakukan pagar betul di depan pagar huruf. Kawal bola Rohit, masih Rohit. Lakukan persiapan tendangan dan Rohit lakukan tendangan bola melengkung dan ayah penjaga gawang tengah bola dan tidak lemah di situ. Lagi langsung saja melakukan penjemputan dan jangkauan bola rebound dari pantulan permukaan lapangan. Rohit dengan posisi menguntungkan bola udara.
Salim. Jumadi diambil oleh saudara Syahwati. Ya jangan baik, ya baik lakukan, maju. Oh, boleh kontrol untuk menjaga jalan tadi. Jangan melakukan penyelamatan di luar kotak penyelamatan ada dua Saudi. Pertama kartu kuning. Dua penjaga jalan ini kami kartu kuning. Dan juga ditutup beliau melakukan penyelamatan bola di situ. Dengan meter dari barisan kotak terlarang, otomatis serangan kotak diberikan ke lawan masing-masing. Dan punya benang merah. Dari sebagian dari benang merah sana. Dari sebagian agak ke bagian kanan, kali ini untuk lurus di depan. Makanya penjaga gawang kena kepanikan yang mereka, ya tentunya perebutan bola ini membuat mereka sangat panik. Dan tentunya lupa mengontrol lokasi di mana kotak terlarang telah, ya barisannya melampaui, telah melampaui saat beliau berlari ke penyelamatan. Rohit lakukan tendangan, mengkontrolkan ini. Maju Rohit lagi, pemain paling jangkut di lapangan. Gerakan dulu merangkum, ini untuk pemain tempatnya Dewi dan pemain yang paling juga berhasil. Pemain paling mungil, menurut dan paling tahu. Memainkan, adalah ya, itu 21 paling ya. Fokus kami di situ. Anak ini ataupun pemain nomor 2 ya 9 biasanya. Pemain kalau bola-bola udara menangkan, tapi kalau bola-bola atas permukaan lapangan itu luar biasa, bisa memenangkan laga juga. Memenangkan perebutan. Rahmat. Ayo Asyikin untuk dulu dari berikan para Jumadi dari Pinang Merah. Mereka melakukan serangan Korea. Di situ diberikan kepada Firhan atau yang tanya Bilahan di sana kontrol. Masih Bilahan bersama Syahwati atau Andre memberikan kembalikan dan kembali nomor 11. Syahwati dengan ketepatan Syahwati berkata terdalam mengenai Bahak. Hari dan kali ini ada saudara Kartani menyusul dan bola melenceng keluar saudara-saudara sekalian lemparan ke dalam untuk PSS Padang. Sudah 26 menit perjalanan waktu di babak yang pertama. Matahari belum juga mau berpikir diberi awan karena awannya agak jauh dari ambisi Metapur. Kami berpikir Padang Lapang menuju Metapur kecuali Padang Halus. Kartani kontrol, bantuan bola yang membuat Kartani tidak leluasa. Brazil lama merebut dua rosal sana di AC Milan hampir 1 tahun baru bergabung dengan PSS Tempadian. Iya kan jauh Bang Sejaru. Oke, saudara-saudara yang sedang gawang. Lihat bersama mereka pada hari Sabtu tanggal 23 pertandingan mereka imbang 1-1. Hari ini, ya tentunya mereka harus punya semangat motivasi yang tinggi dan juga kerjasama, kreasi serangan dan juga kerja keras untuk bisa memenangkan laga dua laga yang telah kita saksikan bersama Bandung maupun dari Budi Sabarang telah melenggang ke semifinal. Kalau sudah masuk semifinal otomatis final. Karena perebutan kedua untuk yang memenangkan semifinal, perebutan 34 untuk yang kalah dalam semifinal. Jadi sudah masuk ke semifinal otomatis mereka bisa ke grand final. Cuma lihat saya tingkatan perebutan yang beda. Kalau untuk semifinal mereka kalah, perebutan 34, kalau menang 1-2. Diharuskan juga grand final tanggal 3. Semifinal hari Jumat 5 hari raya dan 6 hari raya Sabtu tanggal 3. Burhan, di situ ada pemain nomor 8. Syukur. Kalau Syukur tadi sedikit saja. Ya otomatis wasit. Ya Syukur memang agak lamban tadi melakukan menarik kaki beliau sehingga Syukur membentur kaki kanan. Ya Syukur di kartu dilanggar kartu kuning. Syukur kartu kuning. Salah juga. Syukur kartu kuning dan tadi kartu kuning Syukur juga. Nah ini itu salah juga kalau namanya Syukur. Syukur kena kartu kuning ya. Syukur. Ya kena terlambat tadi menarik kaki saat perebutan bola. Dia ingin melakukan perebutan, memang agak celah di situ.
namun kena terlambatnya antisipasi penarikan kaki saat ada penjaga gawang bergerak lebih depan, maka benturan pun tidak terelakkan dan terjadilah pelanggaran, otomatis syukur kena kartu kuning. Masih saudara cuci penjaga gawang dari kubu kesebelasan benang merah. Keadaan terakhir 2-3 hari kita berpuasa. Tinggal 2-3 hari aja lah, 2 hari atau 3 hari kita puasa aja akan selesai sudah. Kita akan merayakan kemenangan. Seperti soal kita para peserta 3 Juli ayat Idul Fitri. Nah, kami dari panitia menyelenggarakan turnamen sepak bola pramusim Idul Fitri Asian Cup untuk merayakan Idul Fitri. Jadi untuk berdesak masih jauh. Baru 18 partai dari 64 kecamatan. Jadi kami tanding untuk hari puasa waktunya tanggal 2 dia tanggal 1 yang kami tanding. Kemudian akan kami sambung nanti hari Rabu tanggal 11. Ya, saudara jalan bergantung pertama dari Sempadan, saudara Nuswan, pemain bernomor punggung 5 ditarik keluar, Habibi masuk nomor punggung 9. Nuswan ditarik keluar, Habibi masuk cadangan pertama. Ini strategi dari kubu Sempadan, di mana beberapa pemain inti dipersiapkan di bangku cadangan. Ada Aidil, ada Ali, ada Habibi, ada Nana. Lemparan ke dalam, lakukan benang merah. Namun bola dikawal oleh pemain nomor 17, namun ya tidak lupa bahwa bola ini sudah keluar dan posisi bola sudah dia sebenarnya bola untuk mereka. Ya, lemparan ke dalam diambil dari sisi ke sama lemparan ke dalam berpindah. Masih 0-0 ketatnya seperti leg pertama ketat sekali. Sama seperti besok yang mulai semua baru berhadapan dengan terabung kolam. Ya, nampaknya terjatuhnya tadi pemain Sempadan juga pergerakan tangannya terkena bola atau handsball, maka tenang dapat handsball untuk kubu kesempatan benang merah. Pertandingan surat-surat kalian akan terjadi. Kami kalau tidak mengajukan perlu bantuan karena mengalami sedikit keram di bagian kaki kanan. Memang kalau pemain-pemain, ya, kalau kita menjalankan ibadah puasa sambil bertanding dehidrasi, kekurangan cairan tubuh, itu membuat ya urat-urat kita saat bertanding itu ya, cukup terganggu, otomatis akan mengalami keram, ya, juga perut akan sedikit tegang. Jadi apa? Perlu kita biasakan agar menjadi biasa. Oke, saudara sekalian, pemain nomor 23 saudara Nuswan, belakang serang nomor 23 ini mencoba lakukan tendangan dan offside. Saudara Rohit tadi telah terlebih dahulu offside. Dengan bagus offside untuk membuka kesempatan dari CSD Sempadan. Pertandingan terus berlanjut dan sudah berada di ujung-ujung menit ketiga. Terus masa normal saudara sekalian. Ayo, asisten kembali dikirim oleh saudara Rahmat panjang menuju Ilham. Kalau bola baik dari saudara sekalian, ini adalah dibiarkan berlari keluar dan menunjukkan bagi kubu kesempatan dari benang merah. Lemparan ke dalam Hayyan masih 0-0. Ini pertandingan Senin di leg pertama 1-1, jadi belum ada yang unggul baik dari leg pertama maupun leg kedua. Sangat menarik. Dan tendangan langsung menuju arah gawang dari saudara Rahmat tadi membuat tidak ada rekan-rekan yang bisa melakukan penjemputan bahkan maksimalisasi bola. Sisi penjaga gawang dari benang merah masih dalam posisi berdiri, bebas mengirim bola tinggi diarahkan kepada pemain Saka maupun Jumadi. Ada Ilham kontrol berikan kepada Kartani kepada Ilham. Kartani kepada Bilhan kembali, Bilhan kepada Kartani kerjasama. Bola dikawal oleh saudara Hayyan, akan tendangan memiringkan tubuh. Posisi Bilhan diambil oleh Nuswan, berikan nomor bola panjang menuju saudara Setia. Di situ tidak ada pemain nomor 20
Ya, saudara Saka dan masuk pergerakan bola, namun posisi bola sudah dalam jangkauan penjaga gawang saudara Waldi saat ada Parjo tadi yang terjatuh. Nampak style rambut Parjo sudah mulai berubah ke rambut panjang beliau pendekan dan akhirnya saudara-saudara sekalian ya jasan tendangan oleh saudara Kartani. Ya, tendangan yang pertama dari kubu kesebelasan Sinar Merah. Pertani terakhir dari kubu bersama Andre dari Tempatyan. Berangkai serangan di situ ada kontrol dari saudara Hairul Asyidin. Fokus. Oh, Hairian. Bilahan mencoba menguasai bola masih Bilahan dan apa yang terjadi? Ya, nampaknya posisi bola sudah offside. Saudara Bilahan bisa saja masih Aduh, ini yang bermaaf kami berbincang dengan Ketua Umum PSSI dan Muhammad dari Jakarta mengenai bagaimana dia menanyakan tentang kondisi lapangan dan mengenai pertandingan. Kami katakan kami menggunakan pertandingan prahukum atau exhibition. Kita sudah sekalian sementara itu kesempatan dari Sinar Merah masih mencoba merangkai serangan namun Tempatyan lagi melakukan mencampakkan serang sementara dari Sinar Merah dalam melenceng keluar dan lemparan ke dalam untuk PSG Tempatyan lintasan nomor 6 saudara Rahmat. Berikan langsung ya, kepada pemain nomor 9 Habibi bisa letak oleh Hussein dan nampaknya ada perebutan bola atau tentang tendangan bebas. Setelah tadi saudara Habibi dijatuhkan oleh Hussein dalam perebutan bola, maka wasit memberikan hadiah tendangan bebas untuk perebutan selatan dari PSG Tempatyan. Menaiki sebenarnya namanya dan ada Paiji sesuai dengan gajinya paling terbesar. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh saudara Syukur. Lakukan mereka menuju arah gawang berbahaya untuk saling cepat mengirak langsung membawa dan melakukan intercept dari ruang keluar. Bukan angin membuat bola makin cepat meninggalkan lapangan permainan dari arah barat dan kembali bola keluar lemparan ke dalam untuk PSG Tempatyan dari gambir kiri pertahanan dari Sinar Merah. Syukur mengarahkan bola kepada Kartani, kompatriotnya di PSG Tempatyan. Andre tarik mundur langsung kepada Rahmat berikan kepada Syukur, namun bola telah melenceng melempari melewati garisan pertahanan kiri dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh saudara Hairul Asyidin hingga ke nomor 9 dari kubu kesempatan Sinar FC. Rohit pemain paling langsung di lapangan. Kiriman langsung di pemain dari kubu kesempatan Sinar Merah. Airian, ada Bilhan, sayap kiri, umpan terus dan Tempatyan sudah pelan besar. Dalam nomor Tempatyan ada peluang tadi, ada celah, ada kesempatan yang belum bisa dimaksimalkan oleh Tempatyan. Ini peluang awal dari kedua. Saudara-saudara sekalian masih Reza Agustian berikan langsung kepada Nanang baru dimasukkan. Datang lagi serangan berbahaya. Masih sangat berbahaya terjadi. Sama-sama terberputar bola dengan benteng pertahanan belakang dari nomor punggung 5 Salim Salman. Syukur perebutan bola dengan Salman sudah berganti sama-sama pemain gelandang. Syukur motor umpan langsung menuju saudara Sahwadi, namun Sahwadi dalam bagian siap.
menerima kiriman bola kena baru, ya baru bangkit dari terjatuhnya tadi. Penjaga gawang sisi dari kubu Timah Merah mengirim bola panjang menuju arah Citra Iyasaka. Winger kiri nomor punggung 20 terjatuh. Islam di sana melakukan pengawalan bola. Masih lagi-lagi Habibi, satu bersih lagi-lagi oleh saudara Salim Agustian. Ya, Rohit Agustian menerima. Ya, kembali di sana berjumpa dengan Hari Subau nampaknya. Ya, Nanang Hari Subau terasa ya melakukan Nanang ataupun Dimani yang handball, ya nampaknya Nanang. Posisi terbukan tadi bola menyentuh pergelangan tangan Nanang saat Dimani melakukan perbutan. Ya, sementara ini menunggu Narulit. Perbuatannya sangat memberikan impact atau pengaruh bagi pemain timnya dan penonton juga, sehingga tidak ya berani berada di tempat terbuka di kiri kanan gawang Sembagian. Dari jarak sekitar 24 meter dari arah kiri gawang, pemain nomor 6 Salman dengan karakter kaki kirinya ada 3 pegang hidup. Salman latihan pemain itu bola telah melampaui posisi tiang gawang kanan. Saudara Salman tadi yang diberi kepercayaan di belakang tendangan lepas. Saudara sekalian bola keluar tendangan gawang untuk kubu kesempatan dari tiap kesempatan. Terjadi pergantian tambahan dari kubu kesempatan Korkani ditarik keluar masuk saudara Aidil, di mana Aidil akan habis 3 hari lagi. Aidil Tukri Malaysia kalau Tukri itu kan Aidil punya bagus nih, agak lembut, tidak seperti Aidil Tukri. Ya, darah saya kembali hembusan angin atau hembusan angin dari barat semakin kencang, dan ini membuat silang mati cukup melemah atau kendor. Dan serangan kembali berbahaya untuk dari pemain nomor 3 Parjo cepat memutus rantai serangan dalam posisi tembak ke dalam Rohit yang akan tembak ke dalam, berikan kepada Saka. Dari kontrol cukup sekian akhirnya gagal melakukan kontrol karena cukup sangat tipis dalam ruang sempit, ruang tipis membuat bola keluar memberi ke dalam Andre Habibi. Masih Habibi kalau bola, namun Jumadi yang mengambil alih perbutan bola. Islam tarik mundur langsung kepada Heru Asifin Hansimo tadi. Saudara syukur dalam tendangan bola merebon dari Heru Asifin, tendangan bebas kembali diberikan untuk kubu kesempatan kali ini. Senangnya 7 menit durasi waktu babak kedua. Bukan belum lepas masih 0-0. Melakukan perjalanan kedua tangan yang sudah dikembangkan untuk menerima ya antisipasi penyelamatan yang sempurna. Bola langsung saja saudara sekalian dalam pelukan ketat sekali. Belum panjang sudah berganti. Babak kedua ini memang cukup berimbang. Yang merah sudah membuka serang-serangan. Airian menghindar sekarang pirang merah tidak dari kubu dan pirang merah kembali mencoba melakukan serangan. Baru menutup pertahanan cukup baik. Benteng pertahanan Zulta nomor 5 ini langsung mengunci pertahanan dengan gerak cepat dan walaupun intercept dilakukan membuang bola keluar, lemparan ke dalam menutup Sempadian. Di mana Sempadian di pertandingan Gelora Muda U20 menjadi juara keempat. Juara ketiga Rambayan. Juara pertama tentunya sudah sekali. Membatas cukup juara kedua kesempatan dari PSPB Pampang 20 tanggal 27 Februari 2020 yang lalu. Kembali kami juara pertandingan berikutnya yaitu Budak Cup, baru 18 partai di round pertama. Kami pending, kami hentikan pada tanggal 1 dan akan kami sambung nanti tanggal 2 hingga tanggal 10 hingga tanggal 11 hari Rabu Mei, tanggal 11 Mei akan kami sambung bagi hari Grand Final. Dari mana Grand Final pramusim hari Senin tanggal 9 8 hari raya, seminggu Pak Raya. Ya, ini pertandingan
berbahaya. Umpan crossing yang agak menjauh bola. Namun kembali ke merangkai serangan Habibie lewat serangan langsung. Langsung dilanjutkan ke dalam tengah. Yang Sahradi melakukan pressing. Walaupun ditampak menjuruk bola saat bola sudah berada di. Ya. Biasa sebagai orang begitu jatuh dan jatuh kembali sebagai orang saudara Ciki. Sahradi menyambar dan melakukan pressing dan akhirnya ya bola meluncur di celah kosong atau di ruang kosong di arah kiri dan Sahradi melakukan ya tentunya aksi bersedia yang sempurna menciptakan peluang di babak yang kedua ini saudara sekalian. Di menit ke-9 babak yang kedua ya Sahradi menciptakan keunggulan sementara ya dari kubu Sempadang setelah perjuangan ya panjang luar biasa dan kecepatan yang luar biasa juga. Saudara sekalian tendangan gawang untuk kubu Sempadang. Inang merah lagi harus juga punya motivasi kerja keras dan mereka tertinggal tipis lawan satu sudah berganti dengan bangun dan bola kembali melempar keluar lempar ke dalam Inang merah saudara Rahid pemain yang punya posisi sibuk Sangtung lakukan ke dalam ke Prasata Saka kawal bola lakukan umpan atau crossing ya Mishan mencoba dengan umpan tidak begitu akurat di bola yang nampaknya agak meleset dan akhirnya seorang sekalian ya waduh ya karena cuaca cukup panas dengan penonton di sana ya, banyak yang tentunya berada di posisi tempat-tempat yang kosong untuk menghindari sinar matahari yang mana itu sudah kembali kendor dan alhamdulillah juga semakin normal karena matahari sampai ke sore itu belum ada yang bisa menutupi awan karena agak jauh ya, seperti 6 partai yang lalu yang redup akan rintik juga dengan pertandingan hari ini pertandingan agak beda sedikit. Lebar ke dalam masih dipersiapkan oleh kubu Persebaya Sempadang. Nanang diambil alih dan kali ini pelanggaran dilakukan tadi oleh saudara Ilham terhadap pemain center back dari kubu Kesebelasan Inang Merah saudara sekalian. Akhirnya dengan tendangan awal bola Salman ada Sahradi kepada Andre kepada Habibie masih Habibie umpan langsung crossing dan sementara ini berganti bola masih lagi pemain nomor 6 Rahmat ya ada dia Rahmat ada dia Misdan namun kebanyakan Misdan ditarik oleh Sempadang dari tinggal ya ada dia Rahmat di lapangan dan ada pelanggaran dilakukan oleh pemain Inang Merah terhadap saudara Andre di sana sehingga wasit memberikan ya maksudnya saudara Adil bukan Andre ya perhatian wasit tergantung tambahan dari Inang Merah pemain nomor 20 Saka winger nomor 20 dari kubu Kesebelasan Inang Merah diperkeluar masuk saudara Asli bernomor 22 cadangan yang kedua Asli dimasukkan. Lagi saudara Ciki rebutan bola dari permukaan lapangan langsung saja dipecah atau dikontrol dengan baik kirim bola panjang Rahmat kawal bola ada di mana mereka Rahmat dengan penekatan luar biasa panjang bola jauh ya bola cadangan yang kepada anak sayang ya di mana di sana cepat berlari menuju arah Rampul Sagu ya nanti kalau seorang Rampul Sagu tapi mereka berdua bahaya. Lagi mulai diperlukan untuk acara Roda Hari barangkali ke acara itu minggu lagi ada Roda Hari yang datang dibutuhkan karena Roda Hari tak asik takut di asal dari datang
Tidak menarik ke kepakai lapangan. Oke, semua pemain Sempadan di arah lambungkan pertahanan. Dalam pada semua dari jarak tembak sekitar 23 meter dari kanan dalam. Saudara sekalian, pemain nomor 7. 11. Saudara Putria, terakhir dari tujuh ke sebelah Pinang Merah. Tertinggal mereka di menit ke-9 tadi yang juga mendekatkan ke Indah. Saat menerima, ya tentunya memanfaatkan kesempatan. Tendangan dari saudara Putria juga tidak sempurna. Tendangan jalan saudara sekalian kali ini untuk berkesempatan PSG Sempadan. Sempadan masih unggul. Babak pertama mereka berimbang 1-1, babak yang kedua Sempadan kali ini unggul sementara. Tadi. Pertandingan sudah memakan waktu 15 menit durasi babak yang kedua. Dari durasi 30 menit masa normal dan ada injury time di babak kedua pada 2 menit di babak pertama tadi. Memang ya wasit sebentar dihentikan. Apa yang terjadi dengan pemain pertahanan belakang Agustian memegang bahagian singgul bahagian belakang beliau ini, apa yang beliau alami. Hati lagi. Jadi dia mau melawannya dicari Amir susah dia. Dia sangat diajukan. Barangkali bagian pinggang belakang ini yang sedikit ada masalah. Orang kemarin ada sampot. Sampot. Tapi kembali serangan luar biasa juga. Mano. Mungkin sekali nomor dicatat. Berambaran sudah mengalahkan dari Cipale. Belum ditahan jelas masuk. Kadang kalah wasit wasit ini kita ini. Wasit refleksi pelanggaran itu masuk aja banyak dia berarti ke kanan lah adanya itu untuk ada cecoran terus anak itu seperti pasti Agustian nampaknya tadi yang menjadi ya sementara sudah mengalami ya terjadi masalah dan sudah kembali melanjutkan pertandingan. Oke, lempar ke dalam untuk kesempatan kesempatan yang unggul sementara 1-0 di leg yang kedua. Ya, keunggulan berada di pinjaman mereka, namun belum aman. Putus ini. Bisa-bisa dalam waktu yang relatif sengit juga bisa terjadi gol balasan. Offside. Aibel. Walaupun 3 hari sudah sampai. Untuk waktu bisa nunggu sana lah Aibel datang. Aibel Fitri. Malaysia akan ada letak bahasa di Inggriskan. Itu yang juga Aibel. Begitu Aibel ini. Itu Fitri Farouk. Di Indonesia begitu. Jadi kalau Malaysia Aibel. Ada manangnya untuk Malaysia. Ada manang yang kalahan tuh. Untuk wajah Malaysia, menentukan putus adanya wajah. Menentukan wajah. Ada juga putus dan wajah. Punya pentungan berantang Malaysia. Pentungan berantang. Ya, punya kesempatan Pinang Merah. Masih dilaju dengan perubahan melewati 2 pemain. Agustian cepat. Asu yang sudah berada di belakang dia belum bisa menerima bola yang ada bukan menang suara saudara. Yang langsung bergerak menjatuhkan diri sambil menjangkau bola tendangan berat sedang yang didapatkan tadi oleh saudara Rohit saat mencoba mencerai tendangan berat sedang. Lagi kegagalan dari PSG Sempadan. Mengirim bola. Di situ bicara ketika saudara Rahmat nomor 3. Di lapangan ada 2 Rahmat Sempadan dan Rahmat Pinang Merah. Di hari ke-27 di bulan suci Ramadan Rahmat turun dari Sempadan, turun dari Pinang Merah, turun Rahmat. Pertanda Laylatul Qadar malam kita barangkali malam sudah sampai. Yang sudah sekalian masih Andre. Saya itu nomor 20 apa ya? Tuhan, namun dia dihadap oleh Harian. Kalau dia di atas badan yang sedikit aja ada titik berubah.
Olah. Melakukan dari garis 17 meter kali menciptakan gol indah. Pemain nomor 15 yang berpuri. Johan akan menciptakan gol tambahan keunggulan dari kubu kesempatan kempadan di babak awal kedua ini kira-kira sekalian. Ya di menit ke-19 babak kedua, ya di menit ke-9 dari bola Al-Fawadi dari Johan. Ini jumlahnya dari 17 meter luar biasa. Indah sekali. Cantik. Jadi cantik dari bola yang paling cantik pada kali ini pada bola sama. Ayo berempati. Oke. Saudara sekalian. Ya, tendangan kembali sudah dibangun. Masa kau kalah pada rumah soran. Ya benar jalan saudara. Ya sedikit lagi Alif. Ya jangan bangun. Dari tubuh merah. Ya, akhirnya sudah masuk pergantian tambahan dari tempat Ram. Pilihan ditarik keluar masuk saudara Ali. Pilihan ditarik keluar Ali masuk. Ya, terjadi perbuatan dan pelanggaran. Syukur tadi ya nampaknya berjibaku dengan saudara Salman. Yang itu bergulir sudah selesai. Sudah 23 menit babak yang kedua. Jadikan masih 2-0 keunggulan sementara itu di pertandingan. Yang kesempatan kembali melakukan serangan, namun tunggu jelas. Posisi tendangan agak dari arah kiri lagi. Bola yang mencolok. Ini juga kalau dilepas dari pengawalan. Bagaikan anak panah keluar dari lepas busurnya tidak sama cepat dan meluncur cepat. Saya itu mendahului dan bagian belakang cacing langsung ke dalam dan bola meluncur. Serangan kita ingin namun cuma ditahap saya dari dahulu dari kubu kesebelasan Timah Merah. Mereka merangkai dengan balik namun disayangkan posisi pemain nomor 11 dari sudah melewati pemain pertama datang dari kubu Sembalan dengan terpakai. Akan lakukan tendangan oleh Agus Siang.
Masih suka ngantar. Tanya nanti. Ngantar betul kayak sih betul kita ngolah di kanan. Ya, tahu bakal kami yang pokok tempe. Ya, jangan dibangun dari buku kejaksaan ini terima kasih. Ayo Adi, tidak ingin ke pertandingan yang bisa cari pengalaman kita juga. Di awal babak, ya di pertandingan babak pertama untuk melakukan persiapan minum kepala dia tetap terlarang. Yang sama dengan saudara Siti. Ya, perebutan bola kena saking paniknya penjaga gawang dalam melakukan penyelamatan juga bisa dalam mengontrol garisan gawang. Bola pulang kembali berikut jalan kedua kita lihat partai yang terakhir di mana kubu kesehatan dari Jamila FC Sumedari akan bertemu dengan Serang Burung Karam Perseko. Perseko sambil menunggu gambaran dia akan berhadapan dengan pemenang hari ini untuk semifinal pertama tanggal 6 Jumat 5 hari Lebaran. Ya, Sabaran akan bertemu dengan pemenang hari ini. Karena pertandingan ini berlangsung. Waktu semakin menuntut berapa jam. Sementara keunggulan dari PSG Sempadian berhadapan dengan Sinang Merah yang sedang berlaga. Jadi pemenang hari ini akan bertemu dengan Sabaran. Pemenang besok akan bertemu dengan Persema Sebanil. Ya, inilah keputusan dari Presiden lapangan Ketua Panitia dalam penetapan hak prerogatif kalau Presiden Republik Indonesia punya hak prerogatif ya mengganti dan memberhentikan Menteri Kabinet. Hak prerogatif hak kita kembali jalan mengerbak Sinang Merah bersama mereka sangat baik. Namun saya yang disarankan sementara surat-surat yang dibangun kembali ke kesempatan baru. Ya, Sinang Merah bisa mereka sangat berbahaya. Ada peluang bagi Sinang Merah Rahmat mencoba dan kali ini ada pemain nomor 22 Asbi. Dalam melenceng keluar dalam akan dilakukan di dalam di dalam luar. Nah, tidak tahu lah kita saja gitu rencana ya. Lalu ini lemparan ke dalam. Ya, Bang. Ya, sementara dia sekalian. Bang Dani dah sudah sampai ya. Jadi kita berjalan. Tendangan bebas untuk kesehatan dari Sinang Merah karena ada pelanggaran dilakukan PSG Sempadian. Sinang Merah mencoba merangkul serangan, mereka tertinggal 0-2. Kerja keras harus mereka ya tentunya lakukan kerjasama. Karena mereka tertinggal 0-2 agak berat, waktu semakin mengkerucut, waktu semakin menipis ini. Sudah 20. 7 menitang di babak ya 27 menit babak kedua berjalan. Ya, terima kasih kepada acara keluarga kami yang menekan kami bola di bulan suci Ramadan yang lebih tidak melampaui 27 Ramadan. Ya, sudah aman ibadah dilipat gandakan yang Maha Kuasa termasuk ambilkan kami ke bola. Bulan puasa itu di bulan biasa pun kami akan dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa dan kami ucapkan terima kasih semoga panjang umur murah rezeki saudara-saudara dengan pengajar Andre berikan kepada Ali berhadapan dengan Harian kepada Salam kawal bola mati sayang saudara-saudara dalam posisi perbuatan yang lagi-lagi Rahmat kami tadi ya akan bebas untuk kesempatan dari tempat dari Sinang Merah. Sinang Merah punya kesempatan untuk berpressing ke dalam, namun nampaknya tidak begitu sempurna karena posisi pemain Sinang Merah dari saudara Citra dalam kawalan ketat sehingga posisi ruang telah tertutup dan beliau dapat pressingkan pressing bola telah membelok. Gagal masih mencoba untuk membalikkan keadaan masih 0-2 tertinggal Sinang Merah. Kembali Ali berikan kepada boleh kan?
Makan dapat kepang yang. Kepang ah. Kuam kepang oh. Yang puasa kan dia, hausnya. Ali, kepang adik. Mau masuk. Tadi deh. Ngomong deh. Ya, perbutan bola dan bola mereka berapa hotel yang terbentuk tambahan dari kubu kesebelasan. Tempat yang Burhanuddin dimasukkan menggantikan Andre. Ya, SC Burhanuddin sama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pada SC ini. Burhan, ya sedikit habiskan itu sama Burhanuddin. Jarang biasa nyebut Burhanuddin dia Burhan biasanya. Jadi tambah diangkatkan Burhanuddin. Burhanuddin. Oke, punya mimpi untuk mempersingkat ketertinggalan karena memang agak berat mereka 0-2. Yang kesenangan mempercepat terlawan tinggi dari luar gawang. Ayo dalam mengerti. Ambil Allah. Lalu, nanti kamu ke bawah. Ada bawah. Di bulan puasa itu nambah amal ibadah lo. Ketua ini malam-malam tidak aktif, nambah anak. Nambah budak lah sudah aktif, ada sudah kalau nambah anak payah. Lagi gitu. Ketua itu malah beliau musisi, misalnya kadang juga. Kalau dia kira dengan lagi dia juga orang bantu kita masih budak. Bapak 4 anak berarti kurang dong. Sehingga 6 mata tidak bolong. Saudara sekalian lempar ke dalam. Bisa nomor 6 nggak bolong di dalam. Ya masih lempar ke dalam untuk silang merah. Kerjasama yang baik silang merah. Namun lagi tenang merah. Ya ada langsung orang ada berantem. Lemparkan langsung ke bawah ke perpaduan itu. Kedua kali tendangan dari Wahid, kedua kali terbang melambung. Mereka itu melakukan serangan-serangan dan ya, waktu sudah berada di masa injury time nampaknya injury time yang kedua. Karena tadi beberapa kali dihentikan pertandingan saat kecederaan dan pergantian pemain. Ya tentunya wasit memberikan hak toleransi dengan memberikan injury time. Kita pertama 2 menit, pada tidak ini sudah habis 2 menit. Ya tentunya tadi silang merah harus bekerja keras untuk memperkecil ketertinggalan, untuk membalas. Kami bukan ya mendahului agak berat bahkan. Waktu sudah berada di tahun 02, agregat ini sangat tinggi ya. Jadi dan kembali serangan kembali terus berlari berusaha keras untuk menjemput bola kembali ada di sana pemain nomor 27. Saudara Suhak saat kawal bola didekati di sana masih. Lalu begitu berganti dalam serangan bebas untuk tim Bukit Sebacan Pias Persebaya. Akan dilakukan oleh saudara Agustian di pertahanan. Agustian ya memang modal kali tadi pertandingan dihentikan dari injury time agak ditambah sudah 3 menit masa injury time masa tambahan. Ya kami satu-satunya reporter di Kabupaten Sandas yang paling detail mengenai waktu kami. Saudara-saudara sekalian, kembali itu adalah Jumadi. Oh, hati-hati Agustian. Di sana ada 2 kursi penonton dan kursi warung di sana yang perlu juga Anda hindari supaya tidak tertabrak. Tendangan untuk kesempatan lagi. Ya, kesempatan sudah berada dalam genggaman. Walaupun pertandingan belum selesai, tapi 2-0 ini membuat mereka yang tadi dikatakan sudah menggenggam langkah-langkah menuju semifinal. Namun tidak mereka berusaha untuk memperkecil ketertinggalan. Karena mereka usaha mereka yang berapa kali tadi belum membuahkan hasil, 3 kali tendangan ke gawang, 3 kali agak melambung. Kali ini ada Cahyadi Green dan Ali mencoba berkelanjutan. Ali. Oh, ditahan Cahyadi membantu. Cahyadi membawa bola berikan langsung kepada Hadi sekarang kontrol 2 pengawalan dan kali ini ada Salim yang langsung menyentuh bola. Oh, betul bola melambung.